Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Sekelompok orang saling menatap dengan mata besar, dan mata mereka penuh dengan kebingungan, tetapi senyum di mulut Chu Xingyun semakin kuat, dan seluruh orang itu penuh misteri. Tuan muda, bisakah Anda masih memiliki langkah selanjutnya? Chu Hu paling akrab dengan Chu Xingyun. Karakter yang terakhir ini tidak sepenuhnya dipahami, dan ia tidak akan pernah mengambil risiko mengambil tindakan. Di sini, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Chu Xingyun sedikit mengangguk, Anda masih ingat bahwa ketika saya menggunakan Wan Xing Gutu untuk menekan kota bintang suci, saya hanya menekan kota bagian dalam. Untuk kota luar, saya tidak hanya tidak menekannya, bahkan roh-roh terbang itu, belum semuanya dimusnahkan. Bagaimana hal ini berhubungan dengan tata letak? Wu Jingsui bertanya dengan tidak sabar. Dia secara alami memperhatikan hal ini, tetapi tidak banyak bicara saat itu. Perlu dicatat bahwa semua penguasa bintang-bintang kuno dari bintang-bintang berkumpul menjadi tentara, dan mereka bergegas menuju pavilion Wanjian. Orang-orang di kota luar hanyalah pejuang biasa, dan kekuatan mereka lemah, dan dia meremehkan generasi lemah ini. Melihat Wu Jingsui bertanya, Chu Xingyun tertawa lebih gembira, dan berkata alasan mengapa Liu Wentian dan Gu Fanxing akan memiliki keraguan sangat sederhana, karena semua spekulasi mereka berasal dari kulit hitam yang saya tinggalkan. Gulir, dalam seluruh proses, tidak ada saksi untuk membuktikan apakah Wan Jiange ingin memusnahkan bintang-bintang kuno. Jadi, dalam keadaan bahwa saya dapat dengan jelas menekan seluruh kota suci, saya sengaja meninggalkan tangan saya, tujuannya adalah untuk meninggalkan saksi yang berharga, selama para saksi terbuka, mengatakan apa yang dia lihat dan dengar, kemudian Liu Wentian kecurigaan Gu Fanxing akan lenyap dan bahkan akan menjadi kemarahan, membakar nalar terakhir mereka. Orang-orang yang hadir bukanlah orang-orang bodoh. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mereka semua memahami beberapa poin kunci, tetapi pada saat ini, Chu Xingyun berhenti berbicara, dan bergerak maju dan terus menuju Wan arah Jiange terhanyut. Melihat punggung Chu Xingyun, kerumunan membeku sejenak, lalu sedikit senyum masa muncul di wajahnya, dan dia tidak lagi ragu pada saat itu, bergegas melintasi tubuh dan dengan cepat mengikuti. Ketika Chu Xingyun dan rombongannya bergegas di jalan, di hutan lebat tidak jauh dari pavilion Wanjian, pasukan besar bintang-bintang kuno bergerak cepat, bersiap untuk kembali ke kota bintang suci. Di garis depan tim adalah Gu Fanxing dan Liu Wentian. Keduanya bergegas dan berbisik, dan kadang-kadang mengeluarkan gulungan hitam, sepertinya sedang belajar dengan hati-hati. Di sisi keduanya adalah 18 yin dan yang kuat, mereka semua mengerutkan kening dan terus berbicara kata-kata analisis. Masalah ini sangat mencurigakan. Sebelum ada bukti konklusif, kita tidak bisa bertindak gegabah. Liu Wentian mengeluarkan suara berat, dan juga menghela napas panjang lega. Setelah analisis Van Gogh, Liu Wentian berpikir lebih dalam, dan semakin dia merasa bahwa sesuatu sedang terjadi, dia sekarang merasa sangat beruntung dapat menahannya secara paksa sebelum dua pertempuran mematikan itu meletus, jika tidak konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Itu benar, ini tentang dua sekte utama. Ini benar-benar tidak bisa gegabah. Kali ini, kita menangani terlalu agresif dan membutakan mata kita dengan kemarahan untuk sementara waktu. Gu Fanxing juga menghela nafas, matanya bergeser, dan dia melihat gulungan hitam lagi. Meski begitu, kita tidak bisa mengesampingkan kecurigaan pavilion Wanjian. Dengan balai kota dan sarana Brahma ada kemungkinan besar mengayunkan tangan kita, sehingga mengganggu posisi kita. Suara Liu Guqiang keluar, masih menggigit mematikan Brahma tidak dirampok. Suaranya jatuh, dan ledakan udara yang tajam meletus dari jarak yang cukup dekat dan ledakan bintang yang terang datang langsung, kemudian berguling ke arah kerumunan, dan akhirnya mendarat di hutan. Jinling Starlight Eagle. Kerumunan itu menatapnya, dan tidak bisa menahan untuk membuat suara yang mengejutkan. Cahaya bintang yang terang adalah elang raksasa yang mandi di bawah cahaya bintang. Kontrol gratis. Gu Fanxing tiba-tiba memiliki firasat buruk. Dia bergegas melewatinya, tetapi dia melihat seorang pria parubaya merangkak di atas elang raksasa, dan wajahnya lemah. Dia jelas telah menghabiskan energinya. Sekte Master. Ketika lelaki parubaya itu melihat Gu Fanxing, wajahnya segera berduka, dan bahkan air mata panas mengalir di matanya, dan dia tampak sangat malu. Liu Qingteng, mengapa kamu ada di sini? Liu Guqiang memandang wajah pria parubaya itu dengan jelas, dan tidak bisa tidak berseru. Pria parubaya ini adalah anggota keluarga Liu, yang statusnya tidak tinggi, hanya manajer kecil. Pria parubaya itu mendengar kata-kata Liu Guqiang dengan wajah sedih. Dia memandangi bintang-bintang leluhur kuno dan berkata dengan suara bergetar, kemarin, perlindungan terhadap Kaisar Besar Zong hancur. Berapa banyak orang yang meninggal, seluruh kota bintang suci sudah dalam angin dan hujan, dan jika aku melarikan diri tepat waktu, aku takut bahwa aku juga telah mati dalam kehidupan yang buruk.
Apa? Berita itu seperti petir pada hari yang cerah, membombardir dalam pikiran semua orang, membuat mata mereka kaku di sana, dan bahkan beberapa tubuh orang lumpuh dan hampir pingsan. Gu Fanxing melangkah keluar dalam satu langkah dan datang langsung ke pria itu. Matanya yang penuh kebijaksanaan menjadi merah dan buru-buru berkata, "Apa yang baru saja kamu katakan, apa yang terjadi dengan kota bintang suci?" Pria itu ketakutan dengan ekspresi Gu Fanxing. Pada saat ini, Liu Wentian berdiri dan memegang Gu Fanxing di satu tangan dan berkata kepada Liu Qingteng, "Jangan khawatir, biarkan semuanya datang perlahan-lahan." Di antara pidato, Liu Wentian dipenuhi dengan napas yang kuat, menindas semua orang, menenangkan pikiran orang banyak, tetapi meskipun demikian, mata semua orang juga memancarkan cahaya merah, sangat timpang. Liu Qingteng mengangguk dan mengambil napas dalam-dalam. Hari itu, tak lama setelah Anda meninggalkan kota bintang suci, cahaya pedang tiba-tiba meledak ke kota. Di bawah penyebaran cahaya pedang ini, kerusuhan Huzong dan ribuan bintang jatuh. Seluruh kota mulai bergejolak, yang menyebabkan suara keras. Suara keras seperti itu secara alami menarik ribuan orang kuat, tetapi kemunculan ribuan orang kuat tidak mengandung kerusuhan ini. Sebaliknya, semakin banyak sungai kekuatan spiritual muncul, menghancurkan pembentukan wali agung. Di mata, seluruh jajaran wali menjadi suram, dan bahkan kehilangan semua fungsi mereka. Omong-omong, Liu Qingteng merasakan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuhnya, gemetar tak terkendali, gemetar dan berkata, "Setelah perlindungan Kaisar Besar Zong rusak, kerusuhan teror ini masih menyebar, dan Anda bahkan dapat mendengar beberapa ratapan benci." Gu Fanxing tidak bisa menahan kemarahan yang mengamuk di dalam hatinya, dan telapak tangannya menjentikkan. Nafas mengerikan milik orang kuat nirvana meledak meninggalkan celah yang dalam di tanah. Kayu kuno dengan radius 100 meter benar-benar hancur dan mengejutkan ribuan serpihan kayu. Tidak butuh waktu lama bagi tentara untuk pergi, dan formasi Huzong sepenuhnya dihancurkan. Cahaya pedang naik, cahaya bintang jatuh, dan bahkan pembantaian. Tampaknya kita semua telah dipermainkan oleh Brahma. Dia memuntahkan bahwa meskipun dia tertawa, dia semua tersenyum marah, dan matanya memuntahkan seperti binatang buas dengan rambut yang sama. Kali ini, Liu Wentian, yang berpikir ada sesuatu yang salah, tidak mengecilkan hatinya, matanya juga terbakar amarah dan amarah. Dalam pandangannya, perlindungan besar dari Sekte Kuno Bintang-Bintang sangat luas. Untuk menghancurkan formasi ini, banyak master harus dikumpulkan, dan dengan kerjasama yang hati-hati, akan ada kesempatan. Hanya ada 6 leluhur di seluruh wilayah Tandus Malang Utara yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi mereka dapat mematahkan formasi dengan cahaya pedang, dan sangat santai. Orang ini hanya memiliki 10.000 pavilion pedang, karena, di tangan mereka, mereka memiliki susunan spiritual dari susunan besar pelindung, mereka tahu cacat susunan spiritual, dan mereka memegang kendali. Dengan perangkat yang rusak, selain pavilion Wanjian, mereka tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa dengan mudah menerobos barisan pelindung. Segera setelah kami meninggalkan kota suci bintang, mereka menerobos barisan besar, membantai tanpa pandang bulu, dan kemudian kembali ke pavilion Wanjian dengan kecepatan penuh. Kata-kata itu menipu kami dan membiarkan kami mundur. Ketika kami kembali ke kota bintang suci, kami kelelahan secara fisik dan mental. Ketika kami melihat pemandangan mengerikan dari kota bintang suci, kami terikat dalam kekacauan. Pada saat ini, Fan Wuji datang dan mengirim kami dengan pedang untuk membunuh kami dengan kejutan. Gulungan hitam dan alat untuk memecahkan arai semuanya benar. Semua ini, dan bahkan kematian Chang Cixiao dan Qin Qiumo, adalah salah satu strategi Fan Wuji. Kita semua menghitung dan menjadi bagian dari Fan Wuji. 18 Yin dan yang orang kuat terkejut, dan sebuah suara meludahkan mulut mereka penuh kemarahan dan keengganan, satu demi satu tanpa ketenangan, mata merah sedikit bergerak, semua menatap ke arah pavilion Wanjian. Tubuh Liu Wentian juga terus bergetar. Dia memandang Gu Fanxing, tangannya yang tersembunyi di lengan bajunya mengepal, dan berkata, "Sekarang ada bukti dan bukti, mari kita kembali ke pavilion Wanjian dan meminta pernyataan kepada Fan Wu." Kata-kata Liu Wentian segera membangkitkan kemarahan semua orang, berdiri satu persatu, dan mengisi hatinya dengan kemarahan, ketika mereka melihat Gu Fanxing menggelengkan kepalanya. Saya melihat matanya dipenuhi dengan niat membunuh dingin, memandang pavilion Wanjian, suara seperti embun beku abadi yang kekal, sehingga kekosongan menjadi sedingin es, dan berkata dengan bijaksana, karena orang-orang memiliki bukti dan bukti, mengapa membuang waktu, kepada Brahma tidak ada perampokan untuk argumen. Semua orang mematuhi perintah, berdiri di tanah, membentuk barisan, dan mengikuti saya ke pavilion Wanjian, mengembalikan darah dengan darah dan membayar seumur hidup dengan hidup. Setelah bintang kuno Zongchen pergi, Wanjian Pavilion secara bertahap kembali tenang. Aula Wanjian, di aula pertemuan, sekelompok pejabat tingkat tinggi duduk di sini lagi, tetapi tidak seperti sebelumnya, semua orang tampak sangat jelek pada saat ini, dengan wajah muram, dan sudah lama tidak berbicara. Tentang gulungan hitam, biarlah itu ditangani oleh penegak hukum. Untuk waktu yang lama, Fan Wuji akhirnya berbicara.
Wajahnya juga jelek sampai ekstrim. Hari ini, jika dia tidak ditangani dengan benar, situasinya akan serius dan hal ini terkait dengan naik turunnya Paviliun Wanjian dan Sekte Kuno Xinchen, dan itu adalah prioritas utama. Setiap kali dia berpikir bahwa seseorang diam-diam menghitung Paviliun Wanjian dan Sekte Kuno Xinchen, dia memiliki perasaan mati lemas yang tak terlukiskan, tidak nyaman, dan pada saat yang sama, dia juga sangat marah, dan hatinya penuh dengan niat membunuh. Patriark yakin bahwa aku akan mencari tahu apa yang terjadi. Fan Wuchen menundukkan kepalanya dan mengangguk menjanjikan masalah. Paviliun Lord, aku punya kata, aku tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Qi Yangshan tiba-tiba keluar, menatap Fan Wuji, dan segera menarik perhatian semua orang. Katakan saja. Fan Wuji tidak sabar. Qi Yangshan segera berkata, Paviliun Wanjian baru saja dijarah, dan ada semua jenis limbah, dan beberapa orang diam-diam berencana untuk mencoba memprovokasi Paviliun Wanjian dan bintang-bintang kuno. Orang ini tidak hanya membunuh Chang Qixiao dan Qin Qiumo, tetapi juga disebut senjata formasi disembunyikan di semua bagian Jianghe. Dari semua ini, dapat dinilai bahwa orang yang menyiapkan permainan itu sangat kuat dan tahu rahasia Paviliun Pedang. Orang seperti itu, saya berpikir tentang hal itu, hanya Luo Yun yang dapat memenuhi semua kondisi. Apakah dia hanya? Tidak mungkin. Kata-kata Qi Yangshan belum selesai, Fan Wuji bersenandung dingin, dengan jijik yang kuat dalam suaranya. Saya melihatnya melirik Qi Yangshan, dan berkata dengan suara sempit, saya telah melihat gulungan hitam dengan mata saya sendiri. Pada gulungan itu, saya dengan jelas melukis mata besar penjaga besar Kaisar Zong, dan dengan jelas menunjukkan kekurangan besar. Dengan cara ini, bahkan saya tidak bisa melakukannya. Jika ada Luo Yun di setiap area, bagaimana dia dapat dengan mudah memecahkan sejumlah besar Huzong. Lebih jauh lagi, dengan kekuatan Luo Yun, dia tidak bisa menembus banyak arai pedang di Paviliun Pedang, dan dia tidak bisa mencuri semua sumber daya budidaya tanpa menyadarinya sambil menghindari penyelidikan semua orang. Jika Luo Yun bisa melakukannya, saya takut kekuatannya tidak lagi di bawah saya, bahkan lebih dari saya. Kedua kata itu membuat ekspresi Qi Yangshan sangat memalukan. Begitu dia melihat ke atas, dia bertemu dengan mata Fan Wuji yang menyeringai, dan bahkan mereka semua memandangnya dengan jijik. Apa yang dikatakan Patriark menabrak bagian dalam, memang aku lalai untuk mempertimbangkan. Qi Yangshan tersenyum malu, menundukkan kepalanya, dan segera masuk ke kerumunan, dan tidak lagi berani berbicara tanpa pandang bulu. Fan Wuji mencibir lagi, dan dia tidak lagi mengabaikan Qi Yangshan, dia menghela nafas dan melihat kembali ke Fan Wuchen lagi. Namun, pada saat ini, napas yang sangat mengerikan tiba-tiba mekar, seperti badai. Momentum yang tak tertandingi menyapu. Bergemuruh. Nafas meledak dan kemudian auman memekakan telinga terdengar, Fan Wuji dan yang lainnya hanya merasakan tubuh bergetar, seluruh aula Wanjian, dan bahkan seluruh gunung Wanjian bergetar, dunia meraung, bergolak, Anda bahkan dapat mendengar teriakan kacau dari luar kuil. Apa yang terjadi? Pada suatu saat, keempat kata itu muncul di benak semua orang, sebelum mereka dapat berbicara. Di luar Wanjian Hall, seorang pria hitam bergegas masuk, wajahnya penuh panik dan ketakutan. Tuan Qi, guru kuno dari bintang-bintang, dan guru kuno dari bintang-bintang, kembali lagi. Mereka datang ke gerbang gunung tanpa sepatah kata pun, dan secara langsung membentuk serangan. Pada saat ini, mereka terus-menerus menghancurkan susunan pedang, dan dipaksa untuk membunuh. Kata-kata pria berkulit hitam itu mengejutkan pikiran semua orang, matanya melebar satu persatu, berpikir bahwa dia memiliki halusinasi pendengaran, bintang yang baru saja ditinggalkan Gu Zong, dan benar-benar kembali, dan begitu dia muncul, dia langsung menyerbu. Untuk memutus garis. Ini tidak mungkin, bintang-bintang kuno. Gemuruh bergemuruh lagi, menyela suara Fan Wuchen. Di bawah tatapan ketakutan kerumunan, bintang-bintang cerah meledak mekar, menyerang dari jauh, jatuh seperti badai hujan, dan jatuh ke segala arah. Boom, boom, boom. Setiap cahaya bintang jatuh di Gunung Wanjian ada raungan, cahaya pedang meluap, cahaya bintang bersinar, dua kekuatan bertabrakan terus-menerus dikejutkan oleh asap tebal dan kabut menutupi sebagian besar Paviliun Wanjian. Dalam debu, bintang yang lebih cemerlang meledak mekar, dan seorang murid bernama Wanjian Paviliun menyapu tinggi ke langit, secara paksa menahan ledakan bintang ini, tetapi pada saat yang sama, banyak murid jatuh dari langit dan mengirimkan ratapan sedih. Kerumunan tampak lamban, menyapu tubuh, secara paksa memecahkan atap, dan masuk ke dalam kekosongan. Di bidang penglihatan mereka, di kejauhan di depan, binatang roh terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara, dan di belakang binatang roh itu, orang-orang dari selebriti kuno yang membunuh niat membentuk barisan pertempuran, dan dengan terburu-buru bergegas menuju tempat ini. Pasukan 130.000, bergegas dalam ledakan, dan arai pedang hancur, meledak ribuan lampu pedang, tetapi mereka tidak bisa menahan serangan bintang kuno bintang-bintang. Kekacauan yang ekstrim. Apa yang terjadi? Liu Wentian dan Gu Fanxing dengan jelas menyatakan bahwa mereka akan kembali ke kota bintang suci.
Mengapa mereka kembali tiba-tiba? Mungkinkah mereka hanya bertindak hanya untuk membiarkan kita bersantai kewaspadaan kita? Suara Kiang Sen semua dalam menggigil, di matanya orang-orang dari 130.000 bintang dan leluhur kuno semuanya sama mengerikannya dengan harimau serigala. Dalam beberapa saat terakhir, gerbang gunung Paviliun Wanjian telah hancur menjadi puing-puing. Di antara puing-puing, ada ribuan puing bangunan, dan bahkan banyak murid luar meninggal di tempat darah dan meraung di mana-mana. Ini tidak bisa dikatakan sebagai demonstrasi, tetapi pertempuran tragis. Xing Chen Guzong, datang dengan niat untuk membunuh. Liu Wentian, Gu Fanxing, apakah Anda berani berbohong kepada kami dan menipu kami? Apakah Anda benar-benar ingin memprovokasi dua pertempuran? Fan Wuchen meraung, tetapi sebagai tanggapan terhadapnya, ada ribuan jalan. Streamer itu meraung, dan mengejutkan formasi pedang yang sengit. Keduanya menghubungi dan meletus setelah kekuatan spiritual yang mengerikan. Di bawah kerusakan akibat ini, istana meledak, pedang bergetar, dan pemandangannya bahkan lebih buruk dan kacau. Berjuang dengan segenap kekuatanmu untuk mematahkan Gunung Wanjian dalam satu gerakan. Gu Fanxing berdiri di kekosongan, memegang cahaya bintang, memegang tombak, minum dari mulutnya, mengarahkan pistol ke langit, segera menarik lolongan bernada tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Susunan pedang pecah lagi, dan angin kencang yang menerjangnya telah dialihkan ke Wanjian Hall, membuat kerumunan terlihat jelek, mengepalkan tangan mereka satu persatu, dan menggulung kemarahan mereka pada tubuh mereka. Mereka merasa bahwa mereka sedang dimainkan oleh bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, dan mereka marah di hati mereka. Fan Wuji memandangi pemandangan kacau di depannya, wajahnya mengejang untuk sementara waktu. Pembentukan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang terlalu sombong, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ini menjadikannya penguasa Paviliun Wanjian. Semua orang mendengarkan perintah itu, segera mengumpulkan semua murid, menenangkan kekacauan Paviliun Pedang, dan pada saat yang sama, mengumpulkan 3.000 murid Tianling di gerbang bagian dalam untuk bersiap untuk mengkonsolidasikan susunan besar Wanjian untuk memblokir serangan bintang-bintang kuno. Ketika dia membuka mulutnya, semua mata Master Pedang itu bersinar tajam, dan sosoknya tersapu, dan segera berlari menyeberang ke segala arah. Fan Wuji mengangkat kepalanya sedikit, menatap langsung pada orang-orang di depan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang. Kemarahan yang telah lama tertekan akhirnya meledak sedikit dan bergumam dengan dingin, tempat ini adalah asal dari Gunung Wanjian, Paviliun Wanjian. Aku ingin melihat-lihat bagaimana galaksi kuno Anda bisa menghentikan formasi Wanjian yang tak terkalahkan. Kata-kata keluar, sosok Brahma Wuluo bangkit perlahan, tangannya menonjol, dan dia terus-menerus mencubit sidik jari yang rumit. Setelah beberapa saat, aku melihat roh pedang misterius dan mendalam mengisi tubuhnya. Ribuan pita dengan cepat menyapu ke arah Suan Jianghu. 3.000 pedang, Kai. Suara tebal dan khusyuk keluar dari mulut Fan Wuji. Begitu pernyataan ini keluar, tepat di bawah, 3.000 murid roh surgawi menyapu tinggi ke langit, memandang pedang, dan menunjuk ke arah lembah Suanjian. Pada saat yang sama, para murid Paviliun Wanjian dalam kekacauan semua mendengar pidato yang luar biasa ini, dan mereka mengangkat kepala serentak, dan memandang Brahma dalam kehampaan. Terang Tuhan. Tetapi yang aneh adalah, di bawah keberanian Brahma, arah Suanjianghu ternyata sangat sunyi, dan bahkan nyanyian pedang yang samar tidak pernah terdengar. Gambaran aneh seperti itu membuat Fan Wuji dan 3.000 murid surgawi tertegun untuk sementara waktu, dan tidak bisa kembali kepada Tuhan untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa berdiri di tempat seperti ayam kayu. Suasana seluruh ruang sangat memalukan. Setetes butiran keringat berlumpur menyelinap dari pipi Fan Wuji, membuat suara yang sangat samar, tetapi dalam ruang yang mematikan itu sangat jelas, bergema di gendang telinga semua orang. Kerumunan yang hadir mempertahankan postur asli mereka, dan pandangan mereka masih melihat ke arah lembah Suanjian. Ekspresi wajah mereka kusam dan diam, mengungkapkan suasana canggung. Semakin banyak butiran keringat di dahi Fan Wuji. Dia mencubit sidik jarinya lagi, dan suaranya meraung seperti guntur, 3.000 pedang sekarang. Berbicara, roh pedang yang naik dari langit bahkan lebih tirani, seakan untuk merobek awan, tapi kali ini, masih belum ada gerakan ke arah Suan Jianghu, hanya suara teriakan angin. Mata kerumunan Paviliun Wanjian bergerak, dan aneh memandang Fan Wuji, bahkan 3.000 murid Tianling memerah pipi mereka, jari-jari pedang mereka ditarik, dan mereka menundukkan kepala mereka dengan canggung. Adapun mereka yang jauh dari bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, mereka semua terhibur dengan adegan memalukan ini, memandang Fan Wuji dengan sarkasme, seperti orang idiot, sangat menyilaukan. Menatap mata panas ini, wajah Fan Wuji memerah, terutama tawa dan rasa malu yang mengisi kekosongan, yang membuatnya naik ke rasa marah yang kuat. Namun, ketika dia akan berbicara untuk ketiga kalinya, suara halus roh pedang tiba-tiba terdengar di benaknya, mengatakan, tidak ada usaha lagi, 3.000 pedang tidak lagi ada di perpustakaan rahasia. Apa? Setelah mendengar ini, Fan Wuji sangat terkejut sehingga matanya semua menonjol, dan dia segera menjawab, bagaimana mungkin, 3.000 pedang juga telah dicuri.
Mendengar kekhawatiran Fan Wuji, Jianling mendesah, dia baru saja siap menjelaskan, tetapi dia melihat bahwa sosok Fan Wuji berubah menjadi cahaya pedang abu-abu, menerobos kekosongan, dan menyapu ke arah pedang hitam tanpa melihat ke belakang. Lembah. Kecepatannya sangat cepat, seperti Streamer, ia bergegas ke lembah Xuanjian dengan sikap brutal, dan berlari langsung ke perpustakaan rahasia yang strategis. Boom! Pintu terbuka, tercetak di mata Brahma, adalah kamar besar yang kosong, di mana tidak ada jejak sumber daya budidaya, hanya sebuah platform batu berdiri di sana kosong, mengungkapkan rasa disorganisasi yang kuat. Mata Fan Wuji melebar, pupilnya meremas, dan detak jantungnya yang keras bisa terdengar dengan jelas di ruang kosong. Mulutnya terbuka dan tertutup, seolah-olah dia tidak bisa menerima pemandangan di depannya. Pada saat ini, roh pedang putih muncul. Dia berdiri di belakang Fan Wuji, wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan, mendesah. Hari itu, orang kuat misterius menjarah di pavilion Wanjian dan secara paksa mengumpulkan urat-urat roh. Sarana itu benar-benar misterius. Saya juga menemukan 3000 setelah lama. Pedang itu juga dicuri. 3000 pedang, yang mengandung susunan misterius, dapat langsung menampilkan arai pedang besar. Itu adalah senjata rahasia pavilion pedang Wan. Bahkan jika seseorang bisa mencurinya, itu pasti akan menarik resonansi dari arai pedang. Bagaimana bisa lenyap tanpa jejak? Suara itu. Fan Wuji segera bertanya kembali, segera meninggalkan roh pedang bodoh, dan frustrasi di wajahnya memburuk. Dia bisa mendengar bahwa pernyataan Fan Wu memiliki rasa bersalah yang kuat, tetapi dia tidak bisa membantah. Pada awalnya, Chu Xingyun mengandalkan epi lubang hitam, dan memasuki keadaan penyembunyian hitam, yang dapat menyatukan semua suara dan napas ringan, dan bahkan fluktuasi kekuatan spiritual. Dapat dikatakan bahwa tidak ada suara, dan hantu dan dewa tidak dapat diprediksi. Roh pedang dari pedang kuno yang legendaris adalah kekalahan dari epi lubang hitam. Bahkan jika dia memulihkan diri selama ribuan tahun, dia tidak bisa melihat melalui keadaan tersembunyi hitam, dia juga tidak bisa menghentikan Chu Xingyun. Keheningan SWOT Spirit membuat Fan Wuji merasa sesak napas. Dia melirik ke sekeliling, matanya tiba-tiba terfokus pada sudut, di mana gulir hitam sebenarnya ditempatkan. Fan Wuji mengulurkan tangannya dan mengambil gulungan hitam di tangannya. Setelah perlahan membukanya, dia melihat garis besar tertulis di atasnya, "Terima kasih kepada Wan Jiange untuk hadiahnya. Aku akan segera datang lagi." Beberapa tokoh mengungkapkan rasa ejekan yang kuat. Tiba-tiba memicu kemarahan yang mengamuk di hati Fan Wuji. Tubuhnya mulai bergetar, pupilnya menyusut, dan warna merah yang mewakili kemarahan menyebar. "Jangan mengambil pavilion pedangku, dan berani berbicara dengan gila, jika kamu tidak mengupas kamu dan tulang, aku bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki." Fan Wuji memuntahkan gas pedang gila, merobek gulungan menjadi hancur, dan dia berbalik, kemarahan itu mata merah itu membuat roh pedang terkejut. Namun, menunggu keduanya untuk terus berbicara, raungan keras berturut-turut datang, dan raungan ini, dari jauh dan dekat, bahkan sepenuhnya menutupi lembah Xuanjian. Wajah Fan Wuji berubah, segera bergegas keluar dari lembah Xuanjian dan masuk ke dalam kekosongan. Di bidang penglihatan, saya melihat kerumunan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang berkumpul dan membentuk 4 susunan spiritual. Untuk sementara waktu, bintang-bintang menyapu dunia, dan langit tak terbatas, dan dunia berubah. Di antara mereka, ada susunan spiritual, yang samar-samar berbentuk harimau. Harimau, ada atmosfer yang sangat kejam di kehampaan, menutupi seluruh langit. 2 susunan spiritual lainnya, satu di timur, berubah menjadi tubuh naga sungguhan, bintang tanpa akhir, cahaya bintang tanpa ujung, momentum yang jatuh dari langit dapat menindas langit, sementara yang lain di selatan, berkobar seperti burung gereja, setiap helai cahaya bintang tampaknya berasal dari Taiko, dan kekuatan kehancuran itu abadi dan luar biasa. Arai roh terakhir adalah yang terbesar. Bayangan basal yang indah muncul di atas arai roh. Ketika menderu di langit, bintang-bintang berubah menjadi ombak bergelombang, dan melonjak menuju semua arah. Keempat susunan spiritual ini, masing-masing menempati satu sisi, masing-masing susunan spiritual dibagi menjadi 7 susunan spiritual, fleksibel dan bervariasi, berjalan di sekitar pavilion Wanjian, tetapi setiap kelap-kelip yang berkedip-kedip memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan, jatuh dari kehampaan, menghancurkan segalanya, menghancurkan kehampaan, dan bergegas menuju kerumunan Wanjiange secara langsung. Mati. Gu Fanxing memuntahkan kata itu dengan dingin, dan seketika, cahaya bintang yang tak berujung merobek dunia, merasakan kekuatan cahaya bintang yang tak berujung ini, semua orang di mata Wanjian Pavilion membeku, mengungkapkan cahaya ilahi, penutup cahaya bintang ini langit menutupi matahari, begitu mengerikan, sebelum jatuh, sepertinya menembus mereka semua. Bintang-bintang cahaya jatuh dari kehampaan dan menyentuh tanah untuk sesaat. Mereka tiba-tiba mengejutkan banyak cahaya darah. Dalam sesaat, seorang murid pavilion Wanjian meninggal di tempat itu, darah terpercik secara acak, dan langit berwarna merah.
Sial, ekspresi Fan Wuchen dingin, dan semua penguasa pedang menembak ke arah kehampaan, tetapi jumlah cahaya bintang terlalu besar, dan tepat di atas langit, mereka sangat tertindas, dan susunan roh itu sebenarnya posisi bergerak terus-menerus mengejutkan, sehingga cahaya bintang menutupi seluruh ruang. Ini adalah susunan bintang 28 dari bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, 7 adalah satu partai, dan 4 partai dikumpulkan. Jika seseorang bergegas maju, itu hanya akan diblokir oleh ribuan bintang, dan itu akan jatuh ke dalam dilema. Suara serius Yun Changqing datang. Di bawahnya, 4 ahli pedang yang melewati denyut nadi bergegas, mata mereka melihat sekeliling, wajah mereka jelek. Orang-orang dari nenek moyang kuno bintang-bintang mahir di jalur susunan roh, dan telah mengintegrasikan susunan roh ke dalam teknik kain sutra. Puluhan ribu orang membentuk susunan dan tidak dapat diprediksi, dan dapat terus memimpin bintang dan pita. Untuk menghindari kematian dan cedera, cara terbaik sekarang adalah membiarkan semua murid Jiangge mundur, berdasarkan susunan pedang, sehingga untuk melawan serangan cahaya bintang, jika tidak itu hanya akan menambah korban. Tang Yunhuan segera menjawab, di depan mereka suara siulan cahaya bintang terus keluar, terlalu padat, dan langsung masuk ke pavilion Wanjian, dengan kejam memanen banyak kehidupan segar. 28 rasi bintang telah selesai, berjalan-jalan di kuartet, fleksibel dan dapat diubah, ditambah dengan ribuan bintang yang mendarat, orang-orang di pavilion Wanjian masih dekat, sehingga ada banyak korban, apalagi serangan balik. Pikiran para master pedang bergetar dan ekspresi mereka rumit. Sama seperti Yun Changqing akan terus berbicara, cahaya pedang abu-abu tiba-tiba masuk, dan Brahma Wu berwajah dingin berjalan keluar dari cahaya pedang dan berdiri di tengah-tengah kerumunan. Saya melihat dia melihat awan dan hijau sepanjang tahun, dan kemudian memandang ke kejauhan, pantai noda darah merah, dan anggota badan yang patah dari tanah yang rata, segera membangkitkan semua kemarahan Fan Wuji. Ini Gunung Wanjian, akar pavilion Wanjian, dan selebriti kuno bintang-bintang terbunuh, bagaimana kita bisa mundur? Mata Fan Wuji suram, dan pedang itu menunjuk sedikit, dan suaranya bergema dalam kekosongan. Pertempuran ini adalah tentang kehormatan dan aib Wanjiange, dan dia hanya bisa masuk, tidak mundur, tetapi semua orang di Wanjiange akan mencoba yang terbaik untuk membunuhku. Jalan berdarah. Suara Fan Wuji berayun ke dalam kehampaan, dan roh seperti pedangnya di tubuhnya membuat ribuan bintang kehilangan cahaya dan menjadi redup dan kusam, matanya gemetar karena marah dan dingin, dan saat dia menyentuh kerumunan. Beberapa hari yang lalu, pavilion Wanjian digeledah. Sebagai patriark-patriark, Wu Fanji penuh amarah dan mati lemas. Hari ini, Guzong kuno dari bintang-bintang tiba-tiba mengumpulkan 130.000 orang, memaksa pavilion Wanjian, dan bahkan membuat gurauan. Ketika pavilion Wanjian tidak siap, itu membuat ruang pembunuhan dan darah menodai Gunung Wanjian. Semua amarah dan amarah ini diledakkan dalam satu kali kejadian ketika 3.000 pedang itu dicuri. Pada saat ini, Fan Wuji marah di sekujur tubuhnya, dan dia tidak lagi tahan atas penghinaan nakal dari bintang-bintang kuno. Sang patriark, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang memadatkan susunan roh, jika kita dengan paksa bergegas untuk membunuh. Wajah Yun Changqing ketakutan, dan dia segera membujuk Fan Wuji, tetapi Fan Wuji hanya berbalik, matanya yang dingin menyapu, dan tiba-tiba membiarkannya berhenti suara. Yun Changqing, bisakah kamu melanggar perintahku? Suara Fan Wuji penuh dengan ancaman, dan ekspresi para master pedang berubah secara dramatis, dan bahkan para murid pavilion Wanjian di bawahnya menggigil. Perang. Fan Wuji minum lagi. Dia memadatkan cahaya pedang abu-abu dan hitam di tubuhnya, dan telapak tangannya tersapu ke arah kekosongan. Cahaya pedang tiba-tiba meledak, gelombang pedang lintian berkobar, bunyi dentang bentrokan, dan gas pedang menyapu langit. Di bawah perintah Fan Wuji, kerumunan di pavilion Wanjian mengepalkan pedang panjang mereka satu demi satu, dan cahaya pedang melonjak ke langit, bergegas maju seperti kegilaan roh pedang, dan bertabrakan sengit dengan Wan Qian Xingguang. Dalam sekejap, ruang itu diliputi oleh kekuatan spiritual, dan Jianwei yang hancur tercekik dengan gila, dan suara berdengung terus berlanjut, dan kerumunan bintang kuno berkumpul bersama untuk menikahi Wuling, dan mereka menjalin gelombang bintang yang panjang, dengan paksa menekan cahaya pedang yang besar. Bunuh! Teriak Qi Yang Sen, dan murid-murid pavilion Wanjian bergegas keluar dengan lampu pedang yang berbeda, dan bergegas ke arah yang berbeda. Dalam beberapa saat, seluruh kekosongan itu sepenuhnya diliputi kekacauan, dan suasana kehancuran ada di mana-mana. Sekelompok orang bodoh yang meninggal. Liu Guqiong menatap dingin di depannya, dan tertawa dingin. Bintang merah muncul dari belakangnya, dan dia melangkah, dan sosoknya berjalan lurus ke depan, di mana dia lewat. Ruang menjadi sangat panas. Kepala keluarga Tang Tang Liu, sebenarnya membunuh beberapa junior, benar-benar menjijikan. Liu Guqiang menembak sesaat, cahaya pedang yang membakar dari langit, semua kekuatan spiritual surga dan bumi terputus, dan dia memukul wajahnya secara langsung. Alis Liu Guqiong kencang, dan bintang-bintang merah menyala menjadi cahaya bintang, dan bintang yang terbakar meledak menghancurkan kekuatan cahaya pedang yang terbakar. Matanya terangkat menatap orang-orang di depan, berteriak, Qi Yang Sen, hanya mengandalkan apakah Anda juga memenuhi syarat untuk mengatakan saya.
Qi Yangshen juga memelototi Liu Guqiang, keduanya saling berhadapan sesaat pada saat yang hampir bersamaan, cahaya bintang dan cahaya pedang dilepaskan dan segera bertabrakan satu sama lain dalam kehampaan, memuntahkan kekuatan menakutkan langit dan bumi. Ketika keduanya bertempur, sisa orang kuat Yin dan yang bertabrakan di ruang angkasa, dan pasukan teror datang, mengguncang ruang kosong, dan bumi tampak retak yang bisa pecah kapan saja. 28 Astral Grid Array, menutupi langit dan matahari, mengondensasi ribuan cahaya bintang yang mengerikan, dan langsung menyelimuti kerumunan pavilion Wanjian di dalam. Setelah seseorang mendekat, susunan besar bergerak dan konstelasi berubah, tetapi cahaya bintang tetap ada, menyebabkan kerusakan mengerikan yang konstan. Dalam keadaan seperti itu, pembunuhan orang-orang di pavilion Wanjian seperti banteng lumpur memasuki lautan. Banyak orang ditenggelamkan oleh cahaya bintang sebelum mendekat, meninggalkan noda darah berceceran di tanah, dan bahkan patah anggota badan. Gambar itu sama sengitnya dengan Shuro neraka ketakutan. Namun, di bawah cahaya bintang yang berkilauan ini, masih ada orang yang bergegas keluar. Murid-murid pavilion Wanjian ini semuanya berlumuran darah. Ketika mereka memasuki formasi bintang, mereka seperti serigala lapar yang bergegas masuk ke kawanan. Cahaya pedang yang cerah adalah taring mereka yang paling tajam. Cahaya pedang menyala, dan ada lebih dari 10 segera. Orang itu jatuh di tempat. Ketika kerumunan bintang-bintang kuno bereaksi, sosok-sosok murid-murid itu melayang pergi, dan telah menyapu ke arah lain. Lampu pedang menyala lagi, dan halus tetapi seperti sabit maut kematian, tanpa henti memanen kepala besar. Perlu dicatat bahwa bintang-bintang kuno dari bintang-bintang itu bagus dalam susunan roh. Sebelum musuh dekat, mereka ditutupi oleh ribuan bintang, tetapi para murid pavilion Wanjian sudah pandai kendo, anggun dan pintar, dan mereka dapat membunuh kelompok musuh dan membunuh mereka. Justru untuk mencegah situasi ini bahwa bintang-bintang kuno dari bintang-bintang akan menghabiskan banyak sumber daya dan menempa baju besi pola bintang 3000. Sayangnya, baju besi pola bintang 3000 dicuri oleh Chu Xingyun, dan mereka tidak bisa bertahan sama sekali. Di ruang angkasa, suara ratapan terdengar. Ratapan ini berasal dari pavilion Wanjian dan bintang sekte kuno. Yang pertama ditembus oleh cahaya bintang dan sulit untuk maju setengah langkah, sedangkan yang terakhir terkoyak oleh cahaya pedang dan sulit dilakukan. Keluar dari resistensi, kedua belah pihak saling bertarung, darah mengalir ke bumi, dan akhirnya mengembun menjadi aliran, bergabung menjadi sungai darah, dan terus melilit seluruh pavilion Wanjian. Di sungai ada anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya, penuh dengan napas berdarah. Tetapi karena ini, kedua belah pihak enggan untuk mundur, benar-benar tenggelam dalam siklus membunuh dan terbunuh, melolong, dan bahkan tawa gila, bunyinya ada di telinga, bunyinya menembus hati, seperti kematian lagu yang sama gerakan itu, bergema jelas di langit di atas pavilion Wanjian, tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Tapi tidak seperti momentum turbulen di sini, Wanfeng Cliff, yang merupakan bagian terdalam pavilion Wanjian, sepi dan sedikit menakutkan saat ini, Nuoda kosong, dan hanya ada suara gemuruh angin yang melewati angin. Di hutan batu, Ning Levan dan Lu Qingxuan diikat ke pilar batu, dan angin berduri menyapu mereka, menyebabkan mereka bangun dari keadaan mundur, menyengat menggerakkan gigi mereka, dan bergetar di sekujur tubuh. Di belakang 7 orang itu, ada 800 murid, yang semuanya belum memasuki dunia surga. Di bawah baptisan geng angin, banyak orang memiliki noda darah di tubuh mereka. Darah sudah diwarnai dengan pakaian merah, dan mereka terlihat sangat malu. Di antara mereka, beberapa orang tidak tahan terhadap sengatan, dan meraung-raung dengan ratapan. Suara ratapan ini menyebar, tetapi mereka tidak dapat didengar dari Wanfeng Cliff, dan suara di luar Wanfeng Cliff juga tidak dapat dilewatkan. Terisolasi. Sejak memenjarakan kita di sini, seluruh Wanfengya telah diselimuti oleh arai roh, tidak hanya untuk mengisolasi semua fluktuasi suara, tetapi juga untuk menyusup ke kekuatan spiritual dunia, jadi sepertinya Si Hao ingin kita mati di sini. Menyusup ke Ning Levan, dia tidak meratap, tetapi malah mencibir. Tergantung pada status Si Hao, aku takut sulit mengatur susunan roh ini. Orang yang benar-benar menembak haruslah Brahma Wuji, yang ingin memaksa kita membiarkan kita menyerahkan pedang. Luling juga menyeringai dan berkata langsung kepada Brahma. Nama tanpa perampokan, tampaknya tidak pernah menganggap yang terakhir sebagai penguasa pavilion Wanjian, tanpa rasa hormat. Sejak 6 sekte, Fan Wuji telah menargetkan master di mana-mana, tampaknya takut bahwa reputasi master akan naik, sehingga membahayakan posisi patriarknya, bahkan 4 master pedang yang telah melewati jasa telah dihancurkan. Apa yang tidak bisa dilakukan orang seperti itu? Pavilion Wanjian hari ini hanya hidup dalam nama saja. Daripada terjerumus dalam perselisihan yang tak ada habisnya, aku lebih suka terperangkap di sini, bahkan jika aku mati, aku bisa mati dengan bersih. Lu Qingyao dan Lu Qingxuan juga berbicara satu demi satu. Kata-kata dari dua wanita itu segera menarik perhatian banyak orang dan mengangguk tanpa sadar meskipun tempat ini berbahaya dan mati, tempat ini juga jarang dan bersih yang dapat menghindari perselisihan kacau di Pavilion Wanjian. Suara semua orang jatuh ke telinga Lu Tong tanpa sepatah kata pun.
Dia masih duduk di tiang batu, masih tak bergerak ketika biksu tua itu masuk, tetapi di sudut mulutnya, dia tidak tahu kapan sedikit kurva persetujuan muncul. Segera, lengkungan disipasi ini menghilang, dan dia sekali lagi memasuki kondisi kultivasi, juga tidak mau mengambil setengah langkah keluar dari Wanfengnya. Di Paviliun Wanjian, pembunuhan berlanjut. Dalam pertempuran ini, bintang leluhur kuno muncul elit, dengan total 130.000 orang. Semua orang dipenuhi dengan gagasan membunuh. Sebaliknya, meskipun Paviliun Wanjian digeledah, kekuatan tempur masih belum lemah. Penanam pedang, pandai membunuh. Ini adalah Gunung Wanjian, tempat di mana roh pedang berkumpul, selama itu bergegas ke formasi bintang, itu akan menyebabkan pembantaian gila. Yang satu berjuang dan mundur, yang lain dengan terburu-buru untuk membunuh, dan dua cara pembunuhan yang sangat berbeda bertabrakan, tidak ada yang bisa menduduki posisi tertinggi absolut, hanya darah dan kepala yang patah yang bisa digunakan untuk menyusun gerakan pembunuhan yang tragis. Yun Changqing berdiri di reruntuhan. Saat ini, ia tidak memiliki penampilan yang ketat. King Yi ternoda darah, rambut putihnya tersebar, dan ada bekas darah di seluruh dadanya. Dia bisa melihat tulang-tulang dengan jelas. Dia tidak peduli tentang cedera seriusnya, tetapi mengangkat matanya, menaruh seluruh medan perang ke matanya, membuka mulutnya dengan ringan, dan mendesah kesedihan. Dalam kekacauan tadi, seluruh Gunung Wanjian menjadi bobrok, istana hancur, deretan pedang musnah, dan ada napas berdarah di mana-mana, suara-suara melolong, seperti neraka yang membunuh, tidak ada jejak ketenangan. Yang membuatnya semakin sedih adalah bahwa lebih dari 100.000 murid, dengan kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berubah menjadi tubuh yang dingin, terbaring rata di tanah, dan darah mengalir ke sungai-sungai. Banyak orang bahkan meninggalkan ibu kota mayat dan berubah menjadi genangan darah daging cincang. Paviliun Wanjian dihancurkan, dan hanya perlu beberapa hari untuk membangunnya kembali seperti sebelumnya, tetapi ribuan murid meninggal, tetapi mereka tidak pernah dapat dipulihkan. Mengapa Anda ingin marah-marah Anda dan merusak fondasi Paviliun Jianghe? Yun Changqing penuh dia menatap langit kesakitan, tapi suaranya tenggelam oleh raungan sebelum dia mendengarnya. Tidak jauh dari tempat ini, Si Hao berdiri di kekosongan, dia tidak memiliki banyak luka, tetapi wajahnya sangat jelek. Ada banyak kematian dan cedera dalam dua perkelahian itu, dan bahkan jiwa-jiwa surgawi tidak selamat. Ini berlaku untuk Celestial, terutama para murid luar. Di bawah pemboman gila Aral Spirit Arai Bintang 28, para murid luar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat itu direduksi menjadi makanan meriam. Pada saat ini, sejumlah besar murid luar hampir mati. Lebih dari 2.100 murid yang baru direkrut Si Hao juga sudah mati. Tidak ada yang selamat. Mayat bercampur di dalam sungai darah, yang tidak lagi bisa dikenali. Anda tahu, Si Hao baru saja menjadi penguasa pintu luar, dan murid pintu luar hampir mati saat ini. Akibatnya, namanya sebagai pintu luar mati, bahkan para pendukungnya, tidak ada seorang pun. Menghadapi adegan seperti itu, Si Hao penuh dengan kebencian dan kebencian terhadap bintang-bintang kuno bintang-bintang, tetapi lebih dalam hatinya, dia mundur, ingin mengakhiri pembunuhan tanpa akhir ini segera. Para murid luar sudah mati, dan murid-murid dalam memiliki korban jiwa. Jika mereka terus tenggelam dalam pembunuhan, bahkan sekelompok tetua dan bahkan penguasa pedang tinggi bisa jatuh. Di Paviliun Wanjian, banyak orang yang mundur dalam hati mereka, dan bahkan beberapa bintang dari sekte kuno telah mundur, mata mereka saling memandang, dan mereka merasakan perasaan yang kuat untuk mundur. Para murid Paviliun Wanjian dibantai tanpa ampun. Benarkah bintang-bintang leluhur kuno? Dengan tidak adanya armor pola bintang 3000, mereka hampir tidak bisa menahan cahaya pedang Paviliun Wanjian. Setelah pihak lain memasuki Spirit Arai, itu akan menyebabkan kekacauan dan pembunuhan berdarah. Dalam perkelahian seperti itu, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang tidak bisa menang, dan korbannya sangat berat. Mayat jatuh ke tanah dan menumpuk ke gunung. Wajah-wajah yang akrab itu benar-benar dingin dan pucat, dan sangat melukai pikiran semua orang. Getaran dari kedua sisi pertempuran perlahan-lahan memusatkan nafas tubuh, dan ratapan-ratapan mereda, membuat ruang itu langka dan sunyi. Semua orang melihat sekeliling dengan ketakutan, dan perlahan-lahan menyebar untuk membunuh. Pada saat yang sama, di lereng bukit di luar Paviliun Wanjian, tempat itu diselimuti kecemerlangan yang gelap. Tanah yang ditutupi oleh kecemerlangan itu terisolasi dari semua suara dan cahaya, sehingga mustahil bagi orang luar untuk dideteksi. Berdiri di lereng bukit, mereka berdiri berjajar, mereka melihat ke kejauhan dan melihat segala sesuatu yang terjadi di Paviliun Wanjian. Ketika mereka melihat kedua kasing itu perlahan-lahan bertemu, mata mereka tenggelam bersamaan. Setelah pertempuran berulang kali, dua kematian dan luka-luka itu sangat berat. Segera ini giliran kita. Lin Tian mengendurkan otot-ototnya yang longgar dan tampak seperti dia ingin mencoba. Mendengar ucapan ini, kerumunan di belakangnya memiliki mata yang tajam, dan semangat juang yang tinggi naik ke langit, seperti seorang prajurit yang siap untuk pergi, dia ingin sekali meluncurkan serangan langit yang mengejutkan dan melawan musuh.
Namun, Chu Xingyun, yang berdiri di tempat pertama, masih mata yang suram, dia melambaikan tangannya, berkata dengan lembut, kedua kasus adalah salah satu dari 6 kekuatan di Wastelen Utara, latar belakangnya begitu kuat, bahkan setelah mengalami perkelahian itu belum mencapai titik di mana ia akan kehabisan makanan. Hah, Kata-kata Chu Xingyun membuat pikiran semua orang sedikit kental. Ketika dia melihat ke belakang, dia mendengar Chu Xingyun melanjutkan, di masa lalu, 2 sekte besar tidak ragu untuk membantai keluarga Chu dan memecah orang tua saya untuk kepentingannya, itu tidak berakhir begitu sederhana. Lebih penting lagi, semakin Wanjian Pavilion dan Ancient Star Sect bertarung, semakin besar peluang kami untuk menembak. Hanya dengan sepenuhnya membunuh orang-orang ini aku bisa mengambil alih semua sumber daya dari 2 sekte utama. Ini melawan istana Jiuhan dan dipaksa untuk menyelamatkan Liu Xiang. Ketika kata terakhir jatuh, mata Chu Xingyun memadat, pupil matanya menyusut dan sedingin es dan cahaya dingin iblis mekar, membuat seluruh orang itu mengungkapkan roh jahat. Dingin sekali. Banyak orang merasakan dingin yang pahit pada saat sihir itu mekar, dan hati mereka dingin, seolah-olah tubuh mereka akan membeku, bahkan Mo Wanggong dan Lin Tianchong sangat terkejut oleh sihir itu. Wu Jingsui. Pada saat ini, mulut Chu Xingyun mengeluarkan suara dingin. Dia menatap Wu Jingsui dan berkata, 2 kasus pembunuhan itu lebih serius. Kamu segera memimpin Jing Tianjun dekat dengan Pavilion Wanjian dan menyerap pembunuhan itu. Cukur napasmu dan tingkatkan kekuatanmu sendiri. Aku belum mengatakan apa-apa, kamu tidak boleh melakukannya. Wu Jingsui mengeluarkan dengungan dingin, tetapi dia tidak menentang perintah Chu Xingyun, menunjukkan sosoknya, dan segera memimpin Jing Tianjun dengan tenang dekat dengan Pavilion Wanjian. Budak-budak, Chu Xingyun sedang minum lagi, dan suara itu tidak henti-hentinya, kalian berdua dapat secara paksa meningkatkan budidaya Anda dengan memakan jiwa. Pada saat ini, jiwa orang mati adalah makanan Anda. Ingat, jika tidak ada perintah dari saya, kamu tidak bisa melakukannya. Wen Yan berkata, kedua budak pedang itu mengangguk dengan hormat, sosok mereka tersapu, menghilang tanpa jejak seperti hantu. Semua orang menyaksikan langkah Chu Xingyun, dan kedinginan di hatinya masih menyebar. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat Chu Xingyun tersenyum, senyum dingin, sosoknya perlahan melayang ke langit, dan melepaskan gelombang cahaya pedang tebal dan tajam. Cahaya pedang ini menyilaukan, dan sangat terang dalam kekosongan yang redup, dan dalam sesaat itu menarik perhatian semua orang, bahkan bintang-bintang dan leluhur kuno dan Pavilion Wanjian. Itu, Luo Yun. Kerumunan mengenali Chu Xingyun, dan mereka semua terkejut, dengan ekspresi yang berbeda, baik marah, terkejut, atau acuh tak acuh. Dia benar-benar berani muncul, dan dia benar-benar mencari kematian. Fan Wuji secara alami melihat Chu Xingyun, dan dia merasa dingin. Mengenai Chu Xingyun, dia diam-diam mengirim seseorang untuk mencarinya, dan ingin membunuhnya sesegera mungkin, untuk mencegah masalah di masa depan. Tanpa diduga, hari ini Chu Xingyun begitu bodoh sehingga dia mengirimnya ke pintu. Tidak heran Luo Yun tidak melihatnya, tetapi disembunyikan di sana. Gu Fanxing menatap mata Chu Xingyun, juga dengan niat membunuh yang dingin. Chu Xingyun membunuh Gu Jingtian. Sebagai seorang ayah, dia secara alami menginginkan balas dendam untuk anak itu. Merasakan niat membunuh dari 2 suzerain besar, Chu Xingyun tidak takut, dan senyum di wajahnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Aku melihat bahwa dia mengambil napas dalam-dalam, ekspresinya berubah tiba-tiba, dan dia merasa sedikit bersemangat. Dia mengerahkan seluruh energinya dan meneriaki Brahma tanpa perampokan, Tuan Zun, misinya tidak menghina, dan dia telah berhasil memimpin orang-orang untuk menembus perlindungan sekte kuno dari bintang-bintang kuno. Selama Fanxing kuno terbunuh, dan prajurit yang kalah ini dikalahkan lagi, selebriti kuno yang diwarisi selama ribuan tahun tidak akan ada lagi, dan semua sumber daya dan warisan akan menjadi milik kita. Kata-kata Chu Xingyun jatuh, dan seluruh ruang menjadi sunyi. Kerumunan yang baru saja muncul dari mundur semua tertegun, kepala mereka terangkat dan mereka menatap Chu Xingyun, ekspresi wajah mereka terus berubah. Kerumunan Wanjiange penuh keraguan dan tidak tahu apa yang dimaksud Chu Xingyun. Di mata mereka, Chu Xingyun sudah menjadi pengkhianat Pavilion Wanjian. Dia sudah melarikan diri, dan keberadaannya tidak diketahui. Mengapa dia tiba-tiba muncul di sini, dan dia mengatakan bahwa penjaga nenek moyang kuno bintang-bintang telah dihapus. Mungkinkah semua ini adalah konspirasi? Tidak seperti kerumunan Pavilion Wanjian, wajah bintang-bintang dan sekte-sekte kuno menjadi pucat, terutama Liu Wentian dan Gu Fanxing, pikiran mereka sudah jatuh ke dasar lembah, dan retret yang baru saja bermunculan hilang. Aku ingin membunuh kita di sini dan mengendalikan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, sepertinya aku telah meremehkan ambisimu, kata Liu Wentian dengan dingin, mata menatap langsung ke arah Brahma di depannya. Saya tidak pernah berpikir untuk menghancurkan leluhur kuno bintang-bintang. Semua ini adalah dorongan Luo Yun. Fan Wuji mencium konspirasi samar-samar dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Setelah selesai berbicara, dia langsung memandang rendah Chu Xingyun dan berteriak, pengkhianat yang berani, kamu telah membantai Chang Chixiao dan Qin Qiumo. Ini adalah tindakan pemberontakan besar.
Sekarang, kamu berani berbicara dan memfitnah saya. Dosa harus mati. Pada titik ini, kamu masih harus bertindak. Kata-kata Fan Fanwu membuat Gu Fanxing tertawa, tetapi tawa ini sangat dingin, mencibir, dan bahkan mencibir. Pada awal ketika kita menembak, kita sudah memiliki beberapa bukti fisik. Bisa dibuktikan bahwa tembakan Paviliun Wanjian mengganggu kota bintang suci. Aku ingin mundur dulu dan menyelamatkan fondasi bintang-bintang kuno, tetapi sekarang sepertinya ini tidak lagi diperlukan. Karena Paviliun Wanjian ingin membuka cincin pembunuhan, maka mari kita menemani sampai akhir. Hari ini, bahkan jika bintang-bintang kuno dihancurkan, kita tidak akan pernah mundur. Suara Gu Fanxing dingin dan berdarah, dan begitu jatuh, niat membunuh bintang-bintang bangkit, dan mereka membangkitkan pikiran membunuh orang-orang dari bintang kuno bintang-bintang. Berkembang lagi. Pada saat ini, ada banyak kematian dan cedera bagi para murid bintang-bintang, dan hanya 30% dari jumlah yang tersisa. Namun, susunan cahaya bintang yang mereka kental, cahaya bintang itu bahkan lebih bersinar. Orang Itali, perang, Gu Fanxing meraung, dan tombak menunjukkan, kerumunan di bawah telah dilarikan keluar, tanpa kata-kata, langsung membanting dan peledakan, di antara kerumunan Paviliun Wanjian dengan pandangan lambat. Suara menderu meledak, lampu pedang semua hancur, dan kerumunan Paviliun Wanjian tiba-tiba pulih, hanya ingin menembak, tetapi mereka melihat bahwa orang-orang kuno dari bintang meluncurkan serangan lagi, dan mata semua orang begitu dingin, sehingga mereka merasa dingin yang mengerikan. Mata ini, mengungkapkan niat membunuh gila, begitu mengerikan. Mereka semua gila. Seorang guru pedang gemetaran, terikat pada penegakan hukum, dia bermandikan darah seumur hidupnya dan menikmati pembunuhan itu, tetapi ketika dia melihat sepasang mata merah ini, dia masih merasakan kejutan. Tepat ketika dia berbicara, sebuah bintang terang tercermin di matanya, dan dua sosok yang tajam muncul, satu kiri dan satu kanan, dan mereka menamparkan pada saat yang sama. Kekuatan surga dan bumi seperti angin, dan dia menembaknya langsung. Cari maut. Master pedang itu meraung keras, cahaya pedangnya memancar, dan langsung mengembun menjadi badai cahaya pedang, meremas-remas semua kekuatan langit dan bumi, dan angin kencang menyelimuti tubuhnya, dan ia terpaksa pindah dari tempat ini. Namun, kali ini dia jelas-jelas meremehkan niat membunuh satu sama lain. Aku melihat kedua sosok itu melesat, dan jalur cahaya bintang yang terang langsung menekan badai cahaya pedang, dan bahkan berubah menjadi aliran cahaya yang menyilaukan, dan badai cahaya pedang memaksa menembus lubang, menusuk langsung ke jantung. Bahkan jika pedangmu tidak tertandingi, kamu akan dimakamkan di sini hari ini. Mereka berdua dingin dan pembunuh, dan cahaya bintang yang tak berujung diubah menjadi sabit maut, menggulirkan niat membunuh tanpa akhir, merobek semua cahaya pedang, dan akhirnya menusuk jantung tuan pedang itu. Cahaya bintang menusuk ke jantung, disertai dengan suara teredam, jantung tuan pedang hancur, vitalitasnya dengan cepat menghilang, dan akhirnya berubah menjadi mayat bernoda darah, jatuh dari langit. Mati. Melihat adegan ini, wajah Fan Wuchen berubah secara drastis. Sampai mayat itu jatuh ke tanah, dia masih membuka matanya lebar-lebar, pikirannya bergetar untuk sementara waktu. Dalam perang yang kacau barusan, ada banyak kematian dan luka-luka, darah mengalir ke sungai, dan mayat-mayat bisa ditumpuk ke gunung-gunung, tetapi mereka yang mati semuanya manusia biasa, dan dua orang kuat tingkat tinggi, satu masih utuh. Tetapi pada saat ini, keseimbangan seperti itu telah rusak dengan kejam. Orang yang meninggal ini adalah bagian dari penegakan hukum, dia adalah ahli pedang tingkat tinggi, dia memegang puncak dan mengendalikan dinasti, statusnya tinggi, hanya di bawah Brahma. Orang seperti itu, benar-benar mati. Orang-orang di Wanjian Paviliun memandangi mayat yang perlahan-lahan menjadi dingin, sementara hati mereka bergetar, pikiran balas dendam yang kuat muncul, mereka menatap langsung pada orang-orang dari bintang-bintang kuno di depan, mata mereka saling bertabrakan, dan mereka semua menunjukkan kegilaan. Masuk akal. Bunuh, bunuh hutan belantara, dan mati sampai mati. Sebuah suara pelan keluar dari mulut Fan Wuchen. Meskipun suaranya tenang, matanya mengungkapkan pikiran membunuh yang tak ada habisnya. Cahaya pedang berdarah mekar, cahaya pedang tajam membunuh bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, tetapi melihat bahwa ekspresi Fan Wuji semakin dingin, dan niat membunuh dari tubuh semakin meraung. Bunuh. Niat membunuh Fan Wuchen berangsur-angsur mempengaruhi semua orang di Paviliun Wanjian. Mereka menembak bersama dan melepaskan pedang yang mengerikan, tanpa penghindaran, tanpa rasa takut, dengan sikap gila dan arogan, bergegas maju dengan momentum yang mengejutkan. Kekacauan total. Mata Yun Changqing menatap situasi kacau, berdiri di sana, dan mengeluarkan napas panjang, dua orang, pikiran benar-benar kacau, bahkan Yin dan yang kuat tidak lagi mempertahankan, jatuh ke dalam pertarungan gila. Dan pertempuran semacam ini sangat mematikan bagi dua sekte besar, cukup untuk memengaruhi fondasi milenium sekte ini. Di bawah, ada pertempuran terus-menerus meraung dan mengaum, dan udara antusiasme yang menyelimuti semua orang, membubung tinggi ke langit, membuat jantung kerumunan berdetak. Dibandingkan dengan ini, kekosongan terlihat jauh lebih tenang.
Fan Wuji berdiri di sana, matanya menatap Liu Wentian dan Gu Fanxing di depannya, dan wajahnya sangat jelek. Semua ini adalah konspirasi Luo Yun, hanya untuk membiarkanmu dan aku kehilangan kedua belah pihak. Kita berhenti sekarang, mungkin kita tidak punya waktu. Oh, benarkah? Gu Fanxing mencibir dengan acuh tak acuh atas ketidakpuasan Fan Wu. Dia mencibir pada Fan Wuji, dan berkata sambil tersenyum, Luo Yun, kurang dari 20 tahun, berkultivasi hanya memiliki satu yin dan yang, dan dia berani menghitung bintang kuno dan pavilion Wanjian dengan iblis kecilnya yang bau. Lebih jauh lagi, pada hari ketika Great Guardian Arai rusak, seseorang melihat cahaya pedang yang membumbung dengan matanya sendiri. Mungkinkah kekuatan Luo Yun telah melampaui kamu dan aku, dan dapat dengan mudah menghancurkan Great Guardian Arai dengan kekuatannya sendiri? Dua pertanyaan retoris berturut-turut membuat Fan Wuluo bisu dan tak bisa berkata-kata. Matanya berputar, dan dia mendongak tetapi merasa bahwa dua pasukan teroris tertindas, seperti gunung, dan hatinya bergetar liar. Metode pemusnahan Wanxing, bunuh. Sebuah suara gaduh meludakkan dari mulut Gu Fanxing dan Liu Wentian, dan mereka melepaskan cahaya bintang yang mengerikan. Telapak tangan muncul, kubah langit tampak retak di mana cahaya bintang bersinar, semuanya harus dilupakan, tak terbendung. Telapak tangan bercahaya bintang muda yang tak berujung mekar dan tercermin di wajah Fan Wuji, membuatnya merasa panik. Jika telapak tangan ini memukulnya, bahkan jika ia adalah orang kuat nirvana, ia juga akan terhapus di tempat. Black Nightmare. Sosok Fan Wuji bergetar, dan di belakangnya, bayangan mimpi buruk gelap muncul, dan bayangan itu melintas, segera menyelimuti seluruh tubuhnya, dengan berbahaya menghindari jejak telapak tangan dari cahaya bintang. Bergemuruh, telapak tangan jatuh ke tanah, dan dunia tampaknya bergetar. Fan Wuji melihat ke belakang, dan melihat bahwa telapak tangan terkubur dalam-dalam di Gunung Wanjian, di mana semuanya hilang, hanya meninggalkan tanda telapak tangan yang dalam. Yang kuat di alam nirvana telah mampu mengendalikan kekuatan langit dan bumi sesuka hati, dan tidak sulit untuk memusnahkan ruang dengan satu pukulan. Bahkan jika Gunung Wanjian berdiri selama ribuan tahun, itu masih akan hancur. Sepertinya kamu benar-benar bergerak hati. Fan Wuji melihat ke belakang dan bertemu dengan mata dingin dari Gu Fanxing dan Liu Wentian. Wajahnya menjadi semakin suram dan jelek. Ketika jejak terakhir dari kesabaran menghilang, Fan Wuji memancarkan cahaya pedang abu-abu dan hitam di sekelilingnya, dan telapak tangannya dengan ringan menjelajah, dan seluruh ruangan tiba-tiba terdengar suara berderak. Fan Wuji bermandikan cahaya pedang, dan wajahnya menjadi tak tertahankan, mengatakan, karena kamu ingin mati, itu bagus, aku akan menunjukkan kepadamu detail sebenarnya dari pavilion Wanjian. Dinginnya suara itu menyebabkan semua orang bergetar, tubuh mereka sedikit bergetar, dan kemudian mereka melihat cahaya pedang terbang melintasi pavilion Wanjian dan terbang menuju Brahma. Cahaya pedang tidak ada habisnya. Tutupi langit. Pada akhirnya, cahaya pedang terkondensasi menjadi bayangan Lingtian, tubuh pedang 1000 meter, berdiri di langit, pedang belum bergerak, niat pedang sudah melonjak ke langit, menembus awan tebal, dan setinggi langit. Setelah ribuan tahun, pedang kuno yang legendaris akhirnya direproduksi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel.